Keinginan Shandy Aulia untuk segera menempati rumah barunya harus tertunda karena surat izin mendirikan bangunan hingga kini tak kunjung turun. Sebetulnya Ibunda Shandy, Else Dopong, sudah memasrahkan urusan surat tersebut pada Hairul, mantan wakil camat Kecamatan Cilandak. Upaya itu dilakukan Ibu Else karena Hairul menjanjikan proses birokrasi yang singkat, hanya butuh waktu 20 hari. Oleh sebab itu Ibu Else rela merogoh uang sebesar 15 juta rupiah. Setelah jatuh waktu yang menjadi figur masyarakat yang memang punya waktu, punya energi, punya kemampuan materi, ya bisa juga datang untuk menjenguk. Tidak hanya di sini, tapi kita juga tahu Jember belum selesai, Banjarnegara sudah longsor. Jadi ya kalau kita semua mau memberikan perhatian, ya mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka. Sedangkan di Jakarta, Rhoma Irama melaksanakan sholat Id bersama di Masjid Al-Akbar Cikini, Jakarta Pusat. Seusai sholat, Rhoma bertindak sebagai khotib untuk memberikan sedikit siraman rohani. Menurutnya, makna Idul Adha harus betul-betul diresapi dan dipahami. Idul Adha ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyintai siapapun dan apapun melebihi Allah. Kalau kita ada dilema antara kepentingan Allah dan kepentingan keluarga, itu kepentingan Allah yang nomor satu. Tak disangka sudah sejak beberapa tahun yang lalu Rhoma selalu menyembelih sendiri hewan kurbannya. Untuk Idul Adha tahun ini, Rhoma menyembelih kurban di kantor Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia di Kalibata. Ya saya itu kan menyembelih hawa nafsu sebagai hakikatnya. Menyembelih mengorbankan apa yang kita cintai dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua personil Slank, Kakak dan Bim Bim kemarin juga menggelar acara penyembelihan kurban di markas Slank di Jalan Potlot. Bicara soal Idul Adha, sudahkah tertanam di hati Kakak maupun Bim Bim untuk segera menunaikan ibadah haji? Menarik juga kan jika para rockers ini bergelar haji funky. Memang udah sengaja menyisihkan sebagian dana untuk ditabung supaya buat perjalanan itu gitu. Tinggal abis itu baru nunggu panggilan hatinya. Ya mudah-mudahan deket ini gitu atau tahun-tahun deket ini. Pastilah semua manusia pasti mengerucut istilahnya. Jadi dari melebar menuju ke atas. Pastilah. Apalagi gue muslim ya. Pasti suatu saat akan menuju ke sana. Cuman sebenarnya mampu secara fisik sama uang udah gitu. Cuman yang lagi dikumpulin justru mentalnya. Pemirsa, pasti Anda sudah mendengar penuturan dari Sandi Harun yang mengatakan bahwa dirinya gagal menikah dengan seorang pengusaha bernama Burhan. Gara-garanya, pengusaha tersebut takut kepada media. Namun apakah betul itu alasannya? Nah, daripada kita mereka-mereka pemirsa, sebaiknya kita menanyakan saja langsung kepada Sandi Harun. Tapi sepertinya kita harus bersabar dulu pemirsa, karena kita akan menemui seorang Sandi yang lainnya, tepatnya Shandy Aulia. Nah, artis muda berbakat ini sudah bisa membeli rumahnya sendiri loh. Namun kabarnya ia kini tengah kesal lantaran ia belum bisa menempati rumah barunya di kawasan Cipete tersebut. Ada apa ya? Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan liputannya. Keinginan Shandy Aulia untuk segera menempati rumah barunya harus tertunda karena surat izin mendirikan bangunan hingga kini tak kunjung turun. Sebetulnya Ibunda Shandy, Else Dopong, sudah memasrahkan urusan surat tersebut pada Hairul, mantan wakil camat Kecamatan Cilandak. Upaya itu dilakukan Ibu Else karena Hairul menjanjikan proses birokrasi yang singkat, hanya butuh waktu 20 hari. Oleh sebab itu Ibu Else rela merogoh uang sebesar 15 juta rupiah. Setelah jatuh waktu yang telah disepakati, Ibu Elsia menghubungi Hairul. Namun tak ada respon positif. Karena tidak ada kepastian, Ibu Elsia dan Shandy Senin lalu menemui Hairul yang baru 6 hari menjabat camat di Kecamatan Jagakarsa. Sebenarnya ibu saya juga udah datang ke kantor yang berwenang yang memang ngurusin IMB itu. Tapi tiba-tiba dicegat ada orang yang bilang, oh iya saya wakil camat. Dia bilang, oke, saya mau bantuin Anda. Dia bilang. Tapi memang sekarang dia udah jadi camat karena dia baru naik gitu. Tante kan ada yang kasih tahu bahwa IMB itu memang ada naungan di
dalam kantor kecamatan, tapi yang berhak mengurus adalah orang IMB di situ. Nah, tahu-tahu kok Pak Wakilnya ini bisa saya bantu katanya, saya bantu. Pak, tapi saya ngomong, ya udah sekarang kita ke ruangan dulu. Udah ngobrol. Saya bilang 2 jam hampir, Pak ini bener loh Pak, saya benar-benar perlu dalam waktu 20 hari. Tadinya dia minta kurang lebih apa namanya, enggak 12 apa ya. Terus akhirnya ibu nggak mau bikin, ibu sekalian aja ya KTP, apa nih, PBB, KTP, PBB, KK semua dibalik nama aja ya. Jadi ibu kasih saya bulatnya segini 15 juta, dia bilang. Dia ngomong gini, sekarang begini aja deh ibu nggak usah macam-macam. Bukan gini, kalau saya saya benar-benar udah capek nih ngomong. Saya udah capek nih ngomong sama bapak nih. Udah ngomong aja sama pengacara. Nggak usah ngancem-ngancem, bawa sini pengacara. Ibu, hadapin saya. Menurut Sekretaris Kecamatan Cilandak Idham Ramid, Ibu Elsie sudah mengambil izin pendahuluan IMB, sedangkan surat IMB baru bisa diambil setelah 35 hari. Sementara Hairul pernah menjanjikan dalam waktu 20 hari bisa selesai. Ada keganjilan dalam permasalahan ini. Dari pihak pengawasan bangunan atau P2B Kecamatan Cilandak hanya memungut biaya administrasi surat IMB berdasarkan luas bangunan Sandy, yakni sejumlah Rp627.000. Jika persoalan ini tak terselesaikan dengan baik-baik, maka Ibu Elsie akan menempuh lewat jalur hukum karena ia punya bukti bermaterai atas perjanjiannya dengan Hairul. Dia bilang, pernah ngomong ke saya, "Mau saya ngurus membantu orang," katanya, "udah sesuai peraturan," katanya, "bahkan, siap tepat pada waktunya," katanya. Agak kecewa ya kenapa kayak gitu, apalagi dia tokoh masyarakat kan, salah satu dari tokoh masyarakat melayani, baru jadi camat aja udah begini, apalagi yang bisa lebih tinggi. Kendati pernikahannya dengan Burhanuddin kandas di tengah jalan, Sandy harus yakin bahwa ia akan menikah di tahun ini. Keyakinannya itu berdasarkan dari suara-suara yang didapat dari mimpinya. Maka dari itu ia tak putus asa meski Burhan urung menikahinya. Kita teman gitu, teman biasa, udah nggak ada planning untuk merit. Dia ya, saya tetap planning saya merit. Dengan siapa ya saya nggak tahu nanti. Kita tunggu aja. Kata mimpi saya nanti merit tahun 2006, udah itu aja yang saya tahu. Berangkat dari bisikan bunga tidur itu, Sandy berharap banyak jika mimpinya jadi kenyataan. Entah kapan tanggal dan bulannya, ia yakin sang Arjuna pilihannya akan datang meminang Sandy. Keyakinan itu sempat terpatok pada sosok Burhan, namun ternyata meleset. Burhanuddin tak kuat menanggung tekanan dari luar yang terus-menerus menghimpitnya. Kalau yang saya tahu dia ada sesuatu kan gitu, ada masalah sesuatu yang dia ceritakan kepada saya dan saya tahu ada buktinya, udah itu aja. Saya nggak takut, justru saya makin sengaja. Tapi kan kalau orang lain takut buat apa gitu, kalau saya sih saya nggak takut. Semakin diancam saya semakin sengajain. Kekuatan cinta seringkali bisa mengalahkan rintangan apapun. Pemirsa, jika seorang duda keren seperti Ajima Said sedang mencari seorang pendamping hidup atau seorang calon istri, kira-kira kriterianya seperti apa ya? Nah, apakah kriteria yang ia cari berada pada diri seorang Angelina Sondah? Karena kabarnya nih pemirsa, antara Aji dan Angel sedang berlangsung sebuah hubungan yang sepertinya lebih dari sekedar hubungan teman kerja biasa saja. Nah, berbeda dengan Aji, janda muda Tia Subiakto sepertinya lebih berani untuk mengutarakan keinginannya untuk segera melepaskan kesendiriannya. Tia malah mengatakan bahwa ia berencana akan menikah tahun depan. Nah pemirsa, siapakah calonnya Tia Subiakto? Kita kenalan yuk, dan inilah dia beritanya. Tia Subiakto tampaknya sudah cukup kenyang mengarungi masa jandanya. Sebagai ibu muda dari 2 anak, manusiawi sekali jika Tia membutuhkan seorang laki-laki di sisinya. Rupanya lelaki itu sudah ditemukan Tia. Lelaki ini bernama Rio, pacar barunya. Setahun yang lalu mereka berkenalan di Bali, namun baru sekitar bulan Agustus 2005 Tia dan Rio kembali berhubungan yang nyatanya menumbuhkan benih-benih asmara. Begitu saya ngeliat dia main bowling, gila. Dia tuh punya gaya yang terseksi yang pernah aku lihat, kita aja sih. Jadi ya lama-lama aku jatuh cinta sama dia gitu. Ya udah habis itu ya jadilah gitu.
Dengan begitu ekspresif, Tia mengungkapkan betapa kini hatinya tengah berbunga-bunga. Berbeda sekali dengan Rio yang menanggapi dengan dingin pertanyaan awak Gospot. Kemungkinan ia grogi karena tidak terbiasa bertatap muka dengan wartawan info.